Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol lonceng, like, comment, subscribe, dan share. Baik, di video pertama saya kali ini, mari kita bersama-sama menyaksikan pernyataan dari Bapak Pendeta MYM, yang dimana Bapak Pendeta MYM sendiri mengatakan bahwa Fatimah Sa'diyah ini adalah seorang murtadin odong-odong. Oke Iwan Villa, kalau begitu langsung saja kita simak videonya. Video daripada Paul Zhang dengan judul Murtadin dihadang Farisi dan Ahli Taurat. Nah, saya kira video ini dibuat mungkin menanggapi isu yang belakangan ini ya, bagaimana orang Trinitarian itu menghadang oneness ya, ajaran sesat bidat ya. Dan tadi malam Pak Mangapul Segala itu ada live-nya yang menghajar Yosua Tewuh ya, dengan ajaran sesatnya. Nah, ya yang saya langsung mau tanggapi dalam live yang mendadak ini itu adalah Fatimah Sa'diyah ya. Ini orang tidak tahu diri ini Fatimah Sa'diyah. Seorang murtadin dari Islam, tidak memahami apa-apa tentang Kristen, lalu setelah jadi Kristen itu berani mengajar ya dengan konsep yang salah, yang sesat itu. Ketika diberi masukan itu malah ngeyel, saudara. Itu sebabnya saya meragukan pertobatannya. Orang petobat sejati ya, kalau dia salah dalam kebenaran lalu dibimbing ya, dikasih tahu ya, diajar, itu pasti itu pasti digugah oleh kebenaran ya. Ya, karena Yesus adalah kebenaran begitu. Tapi kalau malah menghina kebenaran, malah menolak dan mengejek ya, ikut itu ya, itu hamba-hamba setan, itu Yosua Tewuh ya. Maka saya tidak yakin ini orang bertobat sungguh-sungguh ya. Itu semua bullshit ya, semua itu yang dia ngomong mengenai pelayanan. Nah, ini kita buka nanti ya. Karena bagi saya dia sangat menghina pendeta di sini. Mungkin dia tidak sebut nama, tapi mungkin dalam pikirannya bisa jadi ada saya di pikirannya. Karena saya keras sekali melawan orang ini. Ya, dia adalah seorang murtadin yang bagi saya itu palsu ya. Mengapa palsu? Lah, kalau sejati, mengapa menolak kebenaran ya? Mengapa menyerang pendeta seperti saya ya, yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran lalu fitnah lagi? Nanti kita dengar fitnahnya, saudara. Dia berkata pendeta seperti saya ini ya, atau yang lainnya itu ya, dia tidak sebut nama ya. Dia mengatakan mereka tidak memberitakan Injil, tidak melayani, membiarkan jemaat pergi. Kata ini fitnahan. Hei Fatimah, kau tahu tidak? Di Jawa ini saya sudah buka berapa pos di tengah-tengah mayoritas Muslim. Kamu ngaku murtadin ya, lalu ada orang lain tertarik sama kamu ya, karena kamu ngaku murtadin. Saya Kristen dari kecil, dari NDT, lalu datang ke Jawa di tengah-tengah mayoritas. Saya buka pelayanan di sini. Saya sudah murtadinkan orang. Kamu jangan menjadi seorang pemfitnah ya. Nah, mari kita dengarkan dulu ocehannya. Setelah itu saya akan memberi komentar ya. Kata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari... Mohon maaf saudara, ini ada sedikit yang menonton saya live. Suara apa enggak ya? Atau suara saya sendiri jelas apa enggak? Maaf, saya tidak bisa tampilkan video Fatimah di sini. Sebentar. Saya tidak bisa tampilkan videonya, tapi mungkin suaranya bisa. Saudara yang sedang menonton ini, tolong beri masukan. Apakah suara Fatimah ini jelas apa enggak ya? Kalau enggak, saya cabut aja headset saya ini ya. Untuk saya turunkan, nanti saya pasang lagi ya. Biar Fatimah jelas ya. Dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, artinya kalau orang yang dini hari masih membicarakan tentang golongan-golongan tertentu dan doktrin-doktrin tertentu, ya saya rasa orang ini terjebak oleh hal-hal dunia. Karena saya rasa ketika kita mengikuti Tuhan, itu tidak mesti harus memaparkan tentang
golongan saya ini seperti ini, kamu harus percaya ya dengan saya. Enggak. Ya, ya, ya. Jadi gini saudara ya. Jadi ini orang nggak ngerti apa-apa ya, asal bicara ya. Dia kira yang kita ributkan adalah golongan. Ya, di mana di sini kita ributkan golongan Fatimah? Ini fitnah ya, saudara. Orang kalau tidak peduli kebenaran, tidak peduli fakta, lalu asal fitnah, saudara tahu dipakai siapa? Tidak ada riset dulu. Sekarang yang ribut golongan Paulus, Apolos, ya, yang ribut golongan Muriwali melawan golongan Yosuateus siapa? Yang justru kita permasalahkan, Allah Alkitab itu adalah Tritunggal. Allah Alkitab itu adalah Tritunggal. Bapa beda sama anak. Sang firman itu adalah firman sang Bapa. Dibedakan dengan jelas ya antara Bapa dan firman ilahi ya. In the beginning was the word ya. The word itu logos, sang logos ya. Ya. Dan logos Allah itu bersama-sama dengan Allah katanya. Jadi dibedakan dengan jelas dari Bapa. Ya. Dan logos yang berbeda dari Bapa juga adalah Allah. Kenapa Allah? Karena firman-Nya sang Bapa. Sehingga masa satu ayat ini saja kamu tidak ngerti ya. Fatimah itu Yosua Tewuh lalu mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ini benar-benar satu kekacauan. Dan ini bukan ribut masalah golongan. Ya, golongan Muriwali lah, golongan. Kita bicara kebenaran. Jadi saya kira tutup mulutmu ya, lebih baik kau diam dulu ya. Tutup mulutmu, belajar dulu baik-baik ya. Baru engkau bicara ya. Seperti itu ya. Jadi saya semakin lama semakin keras ya dengan orang-orang sesat seperti ini, dan ini pasti Fatimah ini akan murtadin itu untuk disesatkan ya. Ya, tetapi saya katakan tadi saya juga orang yang memurtadkan orang ya. Itu kamu fitnah, mengatakan pendeta tidak ada kerjaan, tidak PI apa sekali, itu fitnahan kamu. Dan kamu saya kira dipakai setan sehingga memfitnah pendeta seperti saya. Ya. Jadi mari kita dengar lanjut ocehannya ya. Saya akan memberikan tanggapan demi tanggapan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Paulus yang tadi, harusnya ketika kita berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kamu harus tahu siapa Yesus misalkan, ya kan? Gak pernah membicarakan tentang doktrin, gak pernah membicarakan tentang Tritunggal, tidak. Tetapi ketika kita datang langsung ke lapangan, misalnya kita menjumpai langsung kepada orang yang belum mengenal Tuhan, langsung kita katakan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, inilah kebodohan dia ya. Waktu bertemu dengan orang katanya, kamu tidak bicara doktrin katanya. Ya, tidak bicara doktrin. Nah, katanya dengar baik-baik ya tadi ya. Kita bicara Yesus adalah Tuhan. Hai Fatimah yang bodoh ya. Waktu engkau berkata Yesus adalah Tuhan, itu doktrin. Ya. Makanya engkau lulus sekolah teologi di mana? Engkau lulus sekolah teologi di mana? Ya. Engkau belajar di mana? Nah, engkau tidak belajar hanya dengar itu orang tidak belajar gelar tidak jelas, ya DBS Yosua. Dan setiap gelar yang tidak jelas itu pasti dari dari atau mengandung unsur-unsur kejahatan di dalamnya. Penipuan. Engkau menggunakan gelar ya DBS yang tidak jelas itu dari mana? Ya, orang Kristen sejati kalau dia dalam kebenaran, kalau dia mengasihi Tuhan, pasti sekolah baik-baik, gelarnya jelas. Tapi yang kau ikuti Yosua Tewuh gelarnya apa? DBS itu tidak ada dalam. Ya. Coba tanya ke itu. ke Dikti atau kemana ya. Kalau ada gelar DBS. Nah, itulah yang kau ikuti. Maka sekarang engkau jadi kacau kan? Itu doktrin ya. Engkau bisa memahami apa itu doktrin. Lalu pengakuan dari mulutmu sendiri itu adalah satu doktrin. Tapi pada saat yang sama engkau menyangkal doktrin. Waktu kau berkata Yesus adalah Tuhan, itu adalah doktrin. Doktrin yang kau beritakan. Seperti itu. Jadi coba kita lanjut ya, dengarkan ocehannya. Nah, kalau dia bertanya, kok bisa katakan Yesus itu Tuhan dari? Lihat ini si bebal satu ini ya. Si Paul Sang ya.
Si bebal satu ini dia senyum-senyum mesem-mesem. Saudara bisa lihat videonya nanti ya. Video Paul Sang judulnya Murtadin dihadang Farisi dan ahli Taurat ya. Murtadin dihadang Farisi dan ahli Taurat, dan itu mulai dari menit ke-4 ya. Padahal dia sedang menginjak-injak dan menghina kebenaran ini orang seperti Paul Sang ini. Coba kita dengar lanjut ocehan daripada Fatimah Saktia. Gimana? Kamu harus baca Alkitab, gitu ya, supaya kamu tahu, begitu. Bukan langsung kita mendoktrin, mendikte orang-orang tertentu, bro, ini bapak ini begini, anak ini begini, Roh Kudus ini begini. Ya, lama udah kabur duluan pasti orang, ya kan? Ya. Karena penginjilan itu kita tuh harus bisa cerdik, tetapi harus tulus. Nah, ketulusan kita harus benar-benar kita pakai ketika kita menyampaikan kebenaran. Ya, lucu saja si Fatimah ini ya. Dia bilang gini ya, ketika kita memberitakan Injil ya, atau berbicara kepada orang, jangan bicara doktrin begitu ya, jangan bicara Bapa ini, anak ini, Roh Kudus ini ya, tapi suruh saja orang itu baca Alkitab katanya. Orang kalau misalnya kita PI belum pernah membaca Alkitab, disuruh baca Alkitab sendiri, lalu buat kesimpulan sendiri, bagaimana? Ini belajar teori penginjilan dari mana nih Fatimah ini? Saya jadi lucu ya, benar-benar lucu ya. Sekarang kita PI sama orang yang belum pernah baca Alkitab. Lalu kemudian kita menjelaskan tentang Tuhan, siapa Yesus ya, bagaimana Bapa mengutus dia. Nah, kata Fatimah ini, tidak usah bicara Bapa, tidak usah bicara siapa anak, tidak usah bicara siapa Roh Kudus. Suruh saja orang itu baca Alkitab langsung. Jadi ini teori penginjilan dari mana ya? Justru kitalah yang memahami kebenaran lebih dahulu, membimbing kan seperti itu. Membimbing dia, lalu kita sama-sama ajak baca Alkitab, lalu kita bimbing. Allah itu seperti ini. Yesus itu bukan tidak sama dengan tauhid di Islam, begitu. Allah kita Tritunggal, kan begitu caranya, ya. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, dia bilang begini. Kalau ketemu orang jangan langsung indoktrinasi ya, kira-kira begitu ya. Jangan langsung bicara doktrin ya. Ya, begitu. Jangan langsung bicara doktrin ya. Biar dia baca Alkitab lalu mendalami sendiri, kira-kira begitu ya. Fatimah, saya kasih tahu kamu ya. Yosua Tewu itu bukan orang baru. Bahkan kamu pun bukan orang baru. Kalau orang baru, tentu kita tidak bicara yang tinggi-tinggi, yang sulit-sulit. Kita bimbing perlahan-lahan dari A, B, C, D, ya, dan seterusnya sampai semakin memahami kan begitu. Tapi kamu sudah berapa banyak yang memberi masukan? Sudah berapa banyak yang memberi masukan? Ya. Tapi dengan niat yang jelas ya, dengan kemauan yang betul-betul decisif ya, menetapkan bahwa saya menolak Tritunggal, Yesus adalah Bapa. Jadi untuk orang seperti kamu perlu dibimbing perlahan-lahan atau perlu dihardik dan keras. Lalu kamu apakah orang baru? Kalau orang baru kok dengan semua konsep yang salah, dengan semua pemahaman yang salah, menyesatkan orang begitu. Jadi apakah orang seperti kamu, orang seperti Paul Sang, orang seperti Yosua Tewu, apakah kalian harus dibimbing atau dihardik dan keras? Harus dihardik dan keras. Karena dengan sengaja ya, melawan kebenaran, dengan sengaja menolak ajaran yang memang sungguh-sungguh alkitabiah yang diajarkan dalam sejarah gereja. Seperti itu. Jadi nonsens ya, apa yang kau omong itu adalah sesuatu yang kebohongan-kebohongan yang kau muntahkan karena kau tidak memahami kebenaran. Ya.
Ya, mari kita dengarkan ya ocehannya. Supaya orang ini dapat kemenangan seperti saya, seperti itu. Harusnya kan harus seperti itu. Tetapi saya prihatin dengan para pendeta yang bisa dikatakan mempunyai jemaat banyak, mempunyai pengikut yang banyak, tetapi lebih cenderung suka menyesat-nyesatkan. Tapi kalau debat dengan Muslim sampai gebrak meja, ya sampai marah-marah, emosi, maki-maki, lalu menyombongkan diri bahwa saya adalah, kan? Akhirnya bukan Gembala Tuhan sapi. lagi. Ya, ini lihat si bebal Polzang ya, menimpali ya. Jadi ini Fatimah di sini ini sedang menghina pendeta ya, sedang menghina pendeta ya, dan kebenaran yang mereka ajarkan. Lalu si bebal Polzang ini dia menimpali dan mengatakan mereka adalah gembala sapi katanya ya. Saudara ya. Kita lihat siapa yang gembala sapi nanti ya. Kita lihat Polzang, jangan kau kira kau aman di Jerman ya. Engkau bebas menghina apa saja, menghina orang Kristen Tritunggal ya. Membuat video apa saja ya, termasuk menghina orang Islam ya. Saya tidak melihat engkau seorang apologet. Engkau itulah pencemooh ya. Apa yang kau lakukan terhadap Islam itu bukan apologetika. Ya. Tidak ada argumentasi yang berbobot yang kau tawarkan, hanya sekedar menghina, mengejek. Ya. Ya. Engkau akan kena batunya nanti. Ya. Engkau akan kena batunya. Mereka yang bermain-main dengan kebenaran, ya, tidak peduli berapa amannya dia posisinya, berapa amannya situasinya, berapa makmurnya dia, satu saat akan tergelincir oleh kesesatannya. Kesesatannya itu yang akan menggelincirkan dia dan jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Ya. Jadi Polzang, ya silakan engkau terus hina, ya, hina pendeta yang Trinitarian seperti saya, fitnah saya dan Dr. Deki mengatakan saya Sabellian, Dr. Deki itu adalah Triteis. Oh bebas, engkau bebas. Karena kami kan tidak bisa sewaktu-waktu bisa ke Jerman ketemu kamu ya. Kalau saya ketemu langsung kamu, ya berani tidak fitnah saya, ya, seperti itu kan. Jadi ya, tapi menurut saya kamu itu pengecut sebetulnya. Ya. Adalah seorang minoritas dengan mental pengecut luar biasa. Tidak berani. Ya, dalam video yang dapat kita saksikan barusan, sangat jelas bahwa Bapak Pendeta MYM sangat geram terhadap Fatimah Sakdiah, sehingga Bapak Pendeta MYM mengatakan Fatimah Sakdiah adalah murtadin palsu. Lalu ketika Fatimah Sakdiah mengatakan Yesus adalah Tuhan, berbeda dengan Bapak Pendeta MYM yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu hanyalah doktrin. Alkitab mana Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan? Bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah utusan atau rasul? Contoh di Yohanes 20 ayat 17, lalu di Yohanes 8 ayat 54, Matius 19 ayat 17, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utusnya. Jadi di situ ayat itu jelas ya, bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Baik ikhwan fillah, semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.